Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Gadgeton. Masih bersama gue Erlangga. Kali ini gue mau versusin dua buah smartphone, yaitu Poco M3 versus Redmi 9. Dua smartphone yang menurut gue terbaik saat ini di rentang harga 1,8-1,9 jutaan. Untuk varian yang ada di gue sekarang ini, dua-duanya adalah varian 464 atau RAM 4GB, internal storage 64GB. Oke, nggak usah berlama-lama ya, langsung aja kita mulai. Ini adalah Poco M3 versus Redmi 9. Oke, bagian pertama ada di sektor build quality dan desain. Dari sisi build quality, untuk dua smartphone ini bisa dibilang imbang. Bahan yang digunakan untuk bodinya sama, yaitu dari plastik atau polikarbonat dengan finishing yang sama-sama halus. Dari sisi handling, Redmi 9 lebih enak karena lengkungan bodi sisi kanan kirinya itu lebih lengkung atau lengkungannya nggak setajam bodi kanan kiri Poco M3 yang terasa lebih rawan slip kalau dipegang. Dari sisi desain, Poco M3 terlihat lebih keren dengan adanya tambahan list hitam di bagian kamera belakang dan backdoor yang terlihat elegan dengan motif kulit. Sementara untuk Redmi 9, desainnya terlihat lebih unik dengan posisi kamera belakang yang ada di tengah dengan tambahan aksen melingkar dan corak backdoor yang mirip sidik jari. Untuk posisi jack audio 3,5 mm, Poco M3 ada di bagian atas agak ke kiri, sementara untuk Redmi 9 ada di bagian bawah agak ke kanan, dan posisinya sama-sama nyaman ketika dipakai sambil bermain game. Lanjut ke bagian 2, ada di sektor layar. Walaupun sama-sama mengusung layar IPS 6,53 inch Full HD Plus dengan perlindungan Gorilla Glass 3, tapi layar Redmi 9 di sini terlihat sedikit lebih unggul, di mana bisa menampilkan mode warna dengan lebih tepat. Di setting display yang sama, layar Redmi 9 terlihat lebih putih dibanding Poco M3. Gue masih belum bisa memastikan apakah ini terkait dengan fitur TUV Renlon yang ada di Poco M3, di mana untuk Redmi 9 fitur ini tidak dituliskan di halaman web resmi Xiaomi. Lanjut ke bagian 3, yaitu perekam layar atau screen recorder. Redmi 9 bisa merekam aktivitas layar sampai resolusi maksimal Full HD 1920x1080 di 40 Mbps. Sementara Poco M3 cuma bisa merekam layar maksimal di resolusi 1920x880, tapi dengan video quality di 60 Mbps. Perekam layarnya kalau diaktifkan sambil bermain game, sama-sama bikin performa gamenya jadi agak menurun. Bedanya di Redmi 9 sedikit lebih baik, alias frame dropnya itu turun gak jauh-jauh banget seperti di Poco M3. Sebagai sampel, gua aktifkan perekam layar saat main game PES 2021. Dimana dalam kondisi normal, yaitu fitur perekam layar tidak diaktifkan. Untuk dua smartphone ini sama-sama bisa dapat FPS di atas 56 frame per second. Tapi saat perekam layar diaktifkan, untuk Redmi 9 framenya drop menjadi rata-rata sekitar 45 frame per second aja. Sementara di Poco M3 turun agak jauh, menjadi sekitaran 33 frame per second. Oke, next, untuk sensor sidik jari, Redmi 9 punya respon yang sedikit lebih baik dibanding Poco M3. Sensornya sedikit lebih cepat dalam mengenali sidik jari kita dan unlock smartphone-nya. Sementara dari sisi face unlock-nya relatif imbang, karena punya kecepatan yang sama dalam mengenali wajah dan unlock smartphone-nya. Lanjut ke bagian 5, yaitu fleksibilitas kamera. Dari sisi jumlah kamera belakang, Redmi 9 lebih unggul, yaitu ada 4 lensa. Sementara Poco M3 cuma punya 3 lensa. Keunggulan Redmi 9 ada di ketersediaan lensa ultrawide, tapi tidak dilengkapi dengan fitur night mode. Sementara Poco M3 kebalikannya, tersedia fitur night mode tapi tidak dilengkapi dengan hardware lensa ultrawide. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik tentunya adalah yang punya hardware lensa ultrawide. Karena untuk fitur night mode itu kan hanya secara software aja. Kita bisa memunculkan fitur night mode dengan menginstal aplikasi kamera lain seperti contohnya Google Cam. Sementara untuk fitur foto ultrawide, ya nggak bisa diakal-akalin kalau memang secara hardware lensa ultrawide-nya tidak tersedia.
Masuk ke poin 6, dari sisi megapiksel kamera utama, Poco M3 lebih unggul karena punya resolusi kamera yang besar, 48 megapiksel, versus Redmi 9 yang kamera utamanya cuma 13 megapiksel. Tapi untuk hasil fotonya, Redmi 9 terlihat lebih unggul sedikit dari sisi kontras dan tone warna. Hasil foto Redmi 9 punya kontras yang lebih seimbang, di mana bagian gelap dan terang dapat ditampilkan dengan lebih baik. Di Poco M3, kontrasnya seperti ketinggian, yang bikin bagian gelap jadi tambah gelap dan bagian terang jadi tambah terang. Tone warna hasil foto Redmi 9 juga terlihat lebih natural atau mendekati warna asli objek foto kalau dibandingkan dengan hasil foto Poco M3. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kamera selfie. Di bagian ini Redmi 9 juga terlihat sedikit lebih baik, di mana hasil foto selfie-nya juga terlihat lebih natural dari sisi tone warna, dengan detail yang juga terlihat sedikit lebih tajam kalau hasil fotonya di zoom. Masuk ke bagian 8, dari sisi perekaman video kamera depan dan belakang, dua smartphone ini sama-sama hanya bisa merekam maksimal di resolusi 1080p 30 frame per second aja. Selain itu, fitur stabilisasinya juga sama-sama tidak tersedia. Jadi, hasil perekamannya baik kamera depan dan belakang akan terlihat tidak stabil. Untuk tone warna video, lagi-lagi Redmi 9 sedikit lebih unggul karena mampu menghasilkan kontras yang lebih seimbang dan tone warna yang lebih natural atau mendekati warna asli objek video. Oke, next, dari sisi konsumsi baterai, Poco M3 lebih efisien atau lebih hemat sekitar 30% lah kalau dibandingkan dengan Redmi 9. Dimana dalam pemakaian ala gue, dalam satu kali full charge, Poco M3 bisa bertahan di sekitaran 1 hari atau 24 jam dengan screen on time mencapai 12 jaman. Sementara untuk Redmi 9 bisa bertahan dalam 1 hari atau 24 jam juga, tapi dengan screen on time hanya di sekitaran 7 jaman. Masuk ke poin 10, dari sisi performa, menurut gua MediaTek Helio G80 yang ada di Redmi 9 itu sedikit lebih unggul kalau dibandingkan dengan Snapdragon 662 yang ada di Poco M3. Dimana dalam penggunaan sehari-hari Redmi 9 terasa sedikit lebih gegas, misal seperti buka aplikasi, scrolling-scrolling, atau pindah-pindah antar aplikasi. Untuk Antutu Score, Redmi 9 bisa tembus di sekitaran 190 ribuan. Sementara untuk Poco M3 ada di sekitaran 160 ribuan. Berikut akan gue perlihatkan juga beberapa tes ringan antara Poco M3 versus Redmi 9, yang sebagian besar hasilnya memperlihatkan kalau Helio G80 yang ada di Redmi 9 itu sedikit lebih cepat, ya walaupun bedanya itu tipis.
Dari sisi maksimal grafik yang bisa didapat untuk masing-masing games juga agak bervariasi. Misal, seperti PUBG Mobile, Redmi 9 bisa dapat setting grafik maksimal yang lebih baik, yaitu di Smooth Ultra atau HD High. Sementara untuk Poco M3 maksimal hanya di Smooth High atau Balance Medium. Untuk Mobile Legends sama-sama terbuka di setting grafik high dengan HFR mode enable, sementara untuk CODM agak sedikit aneh, di mana untuk Redmi 9 hanya bisa dapat setting maksimal di grafik medium frame rate high, sementara untuk Poco M3 sudah bisa dapat setting grafik maksimal di very high dengan FPS high. Lanjut ke bagian 11, dari sisi speaker, dua smartphone ini punya kualitas suara yang sama bagus di kelas harganya. Tapi Poco M3 di sini lebih unggul karena punya config speaker ganda atau dual stereo speaker. Satu speaker ada di bagian atas dan satu lagi ada di bagian bawah. Dan berikut adalah sampel suara speaker dari Poco M3 dan Redmi 9. Oke, lanjut ke bagian 12. Dari sisi konektivitas Wi-Fi, kedua smartphone ini sudah support fitur Wi-Fi sharing atau Wi-Fi repeater, di mana Wi-Fi dan personal hotspotnya bisa diaktifkan secara bersamaan. Mengacu ke web resmi Xiaomi Indonesia, untuk Poco M3 disebutkan support Wi-Fi 5 GHz, sementara untuk Redmi 9 kemungkinan tidak support karena fitur Wi-Fi 5 GHz-nya tidak dituliskan di halaman webnya. Dari sisi konektivitas 4G, kedua smartphone ini sama-sama sudah support sinyal 4G Plus yang bisa bikin kecepatan download 2 kali lebih cepat dibanding 4G biasa. Masuk ke bagian 13, dua smartphone ini sebenarnya sudah sama-sama support fast charging 18 watt. Yang jadi pembeda adalah di paket pembeliannya, Poco M3 sudah dapat kepala charger 22 watt. Sementara untuk Redmi 9, di paket pembeliannya cuma dapat kepala charger 10 watt aja. Untuk fitur reverse charging sudah tersedia di dua smartphone ini, yaitu fitur yang menjadikan smartphone layaknya sebuah powerbank alias bisa nge-charge gadget lain. Oke, itu tadi adalah video perbandingan antara Poco M3 versus Redmi 9. Mana yang lebih bagus? Dua-duanya bagus, tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan lu masing-masing. Kalau mau smartphone yang lebih hemat baterai, megapiksel kamera gede, desain yang lebih keren, tersedia fitur photo night mode, speaker ganda atau stereo, dan di dalam boxnya sudah dapat fast charger 22 watt, lu bisa lirik Poco M3. Tapi kalau mau smartphone dengan layar yang lebih putih, performa yang sedikit lebih baik, tersedia lensa ultrawide, hasil foto dan video yang lebih unggul dari sisi kontras dan tone warna, foto selfie yang sedikit lebih tajam, respon fingerprint sensor yang sedikit lebih cepat, serta perekam layar yang lebih bersahabat kalau dipakai sambil bermain game, lu bisa lirik Redmi 9. Oke, klik like kalau lu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman lu untuk terus mendukung channel ini. Gua Erlangga pamit, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.